Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zulay Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Internet of Things atau IoT 2. Jadi pada praktik kali ini kita akan membuat simulasi menggunakan Walkui untuk mengukur suhu dan kelembapan di kandang ayam. Untuk mengakses Walkui, kita bisa buka browser, lalu kita ketik Walkui. Kita klik link yang paling atas. Jadi Walkui ini tuh seperti simulator elektronik di browser. Jadi di sini kita tuh bisa mencoba untuk membuat rangkaian Arduino ESP32, sensor atau lampu atau LCD tanpa harus kita tuh punya barang aslinya. Jadi pada waktu ini kita bisa pasang-pasang komponen di layar, lalu kita juga bisa tulis kodenya. Nanti di akhir kita juga bisa lihat hasilnya, seolah-olah rangkaian itu beneran nyala. Padahal hanya simulasi. Langsung saja di sini saya pilih microcontroller ESP32. Lalu kita pilih ESP32 di sini. Lalu seperti yang diperintahkan, kita akan mengukur suhu dan juga kelembapan di kandang ayam. Tentunya kita membutuhkan sensor untuk mengukur suhu dan kelembapan di kandang ayam tersebut. Untuk sensor yang digunakan, di sini kita menggunakan DHT22. Lalu untuk menampilkan data yang telah kita ambil dari sensor ini, tentunya kita membutuhkan LCD. Jadi kita bisa pilih LCD yang ini. Pada simulasi ini juga kita tuh bisa mengatur mau seperti apa susunan rangkaian kita. Seperti ini. Kita bisa geser-geser. Lalu sebelum kita rakit, sebelum kita rangkai, hubungkan satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ESP32 itu apa? Jadi ESP32 itu sebenarnya bentuknya itu seperti papan kecil yang di dalamnya itu sudah ada prosesor, memori, dan juga WiFi serta Bluetooth bawaan. Jadi ESP32 ini mirip seperti otak kecil yang bisa kita suruh mikir dan melakukan sesuatu sesuai program yang kita tulis nanti. Jadi gampangnya ESP32 ini tuh semacam otak sistem yang bikin barang itu jadi pintar. Contohnya barang sederhana kayak kipas, lampu, atau sensor itu bisa dihubungkan ke ESP32 ini, lalu nanti ESP32 ini yang atur supaya mereka atau barang biasa itu bisa bekerja otomatis atau terhubung ke internet. Lalu di sini ada sensor bernama DHT22. Jadi sensor ini tuh tugasnya untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Bentuknya seperti ini, kotak putih kecil dengan beberapa kaki atau pin yang nanti ini bisa disambungkan ke ESP32. Lalu di sini ada LED. Tentunya setelah kita mengumpulkan data dan punya data, tentu data itu harus kita tampilkan. Untuk menampilkannya kita butuh LCD. Jadi alur kerja dari rangkaian ini adalah nanti DHT22 ini akan membaca suhu dan kelembapan, lalu akan dikirimkan ke ESP32, lalu datanya nanti akan diproses dan ditampilkan di LCD ini. Langsung saja kita akan coba menghubungkan dari sensor, ESP, dan juga LCD ini satu persatu. Kita akan coba menghubungkan DHT22 ini ke ESP32-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat pin yang pertama, VCC, kita bisa hubungkan ke 5FV.
Lalu untuk pin yang kedua, SDA, kita bisa hubungkan ke ISP32. Kita cari. Maaf, ISP23. Ini. Lalu untuk pin yang ketiga, NC, itu kita bisa lewati, tidak perlu disambungkan ke bagian manapun. Kita langsung lewati ke pin keempat, yaitu GND. Kita bisa hubungkan ke GND 2 ini, seperti ini. Lalu kita akan coba hubungkan LCD. Untuk bagian yang pertama, yaitu GND, kita bisa sambungkan ke sini, ke GND yang ada di DHT22. Lalu untuk VCC, kita bisa hubungkan ke VCC juga yang ada di DHT22. Lalu untuk yang ketiga, SDA, kita bisa sambungkan ke ISP21. Lalu untuk yang terakhir, SCL, itu kita bisa sambungkan ke ISP22. Ini. Di sini kita sudah menghubungkan satu sama lain. Lalu kita akan beralih ke bagian yang sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ini terdapat sketch.ino, diagram.json, dan juga library manager. Setelah kita menghubungkan rangkaian-rangkaian ini, kita akan menambahkan library manager. Kita klik. Sebelumnya di sini saya akan menunjukkan bahwa bagian ini adalah bagian dari diagram JSON. Lalu kita lanjut lagi ya ke library manager. Kita bisa tambahkan yang pertama adalah DHT22. Lalu di sini akan muncul libraries.txt. Bisa kita lihat ketika kita menambahkan library manager seperti ini, nanti di libraries.txt akan muncul seperti ini. Kita coba tambahkan lagi. Yang kedua, kita akan tambahkan DHT sensor library untuk mempermudah komunikasi dengan sensor DHT22. Bisa kita lihat muncul di sini. Lalu yang terakhir kita akan tambahkan untuk LED, itu kita bisa tambahkan liquid crystal yang 12C ini. Nanti dia juga akan muncul di bagian sini. Kita beralih ke diagram.json. Bisa kita lihat di sini seperti ini. Jadi di Wokwi itu ada file namanya diagram.json. Fungsinya untuk menyimpan gambar rangkaian, tapi dalam bentuk tulisan kode JSON. Jadi kalau misalnya kita lihat di layar ada ISP32, sensor DHT22, LCD, sama kabel-kabelnya ini, sebenarnya semua ini itu datanya disimpan di file diagram JSON ini. Bisa dilihat di sini pin SDA kita hubungkan ke 23, lalu GND dari DHT kita hubungkan ke ISP GN2. Jadi ini tuh kayak kemana saja kabel-kabel ini yang kita hubungkan gitu. Arah dari kabel-kabel yang udah kita hubungkan. Lalu sensor, ISP, LCD. Jadi disimpan di file diagram JSON ini. Lalu berikutnya kita ke bagian sketch.ino. Jadi di bagian sketch.ino itu kita bisa isi kode kita. Untuk kodenya sekarang kita akan coba untuk
ngeprompt di AI. Untuk ngeprompt di AI, kita bisa gunakan data dari diagram JSON ini. Kita buka, kita copy. Ini untuk cara ngepromptnya. Kita copy diagram JSON ini, lalu kita buka AI. Di sini saya menggunakan ChatGPT. Lalu kita copy, lalu kita masukkan promptnya. Di sini saya akan membuat promptnya seperti ini. Dari diagram .json di atas, buatkan kode walkway-nya untuk mengukur suhu dan kelembapan di kandang ayam dan menampilkan datanya di LCD. Ya, tinggal enter. Lalu nanti AI ini akan memberikan kodenya. Langsung saja kita copy. Lalu kita bisa tempel di sketch.ino ini. Kita hapus dulu. Kita tempel seperti ini kodenya. Lalu setelah kita masukkan kodenya, kita bisa jalankan rangkaian kita. Kita langsung running bisa dengan klik ini. Bisa kita lihat. Seperti ini hasilnya. Datanya itu akan dimunculkan di LCD seperti ini. Ada suhu dan juga kelembapannya. Dan juga ada catatannya juga di sini. Rangkaian kita itu sudah bisa di running. Lalu berikutnya untuk menyimpan rangkaian yang udah kita buat, kita bisa klik save di sini. Lalu kita berikan nama. Lalu kita simpan. Jika sudah muncul seperti ini, itu artinya proyek kita ini sudah tersimpan. Karena rangkaian saya sudah bisa di running atau dijalankan, outputnya juga sudah sesuai, sudah menampilkan suhu dan kelembapan, maka mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan pada hands-on kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.